Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berkat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, yang mana kita sebagai hambanya, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mampu untuk dapat menghitung-hitung kenikmatan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, sebagaimana biasanya kita di setiap hari Senin pagi ba'da subuh, yang mana kita sama-sama membahas sebuah kitab, yang kali ini kita akan membuat sebuah kitab atau kutub yang kecil karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala yang lainnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah membahas yang pertama Aslul Qawaid fi Tazkiyatun Nafsi, 10 kaidah di dalam penyucian jiwa, dan alhamdulillah kita sama-sama telah menuntaskannya, dan juga kita lanjutkan di karya beliau yang lainnya, itu 10 kaidah di dalam istiqamah. Dan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah menuntaskannya juga. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan kitab yang baru yang judulnya adalah Asyratu Asbab Li'insyirahis Sudur, Li'insyirahis Sadar. Itu karya kitab beliau, yaitu 10 sebab-sebab untuk melapangkan hati. Sebagaimana biasanya kita mengawali kitab beliau dari muqaddimahnya sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan beliau, yaitu 10 sebab-sebab untuk melapangkan dada. Di muqaddimah ini qala muallif hafizahullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin. Yang mana di muqaddimah ini beliau mengawalinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam atas nabi-nabi yang mulia dan khatamul mursalin, yaitu penutup dari para nabi, nabiyyina Muhammadin al-amin, yaitu nabi kita Nabi Muhammad yang dijuluki dengan al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada keluarga-keluarga beliau,
wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna insyirahi sadri matlabun azimun wa maqsidun jalilun wa minnatun azimatun min rabbil alamin. Yang mana di sini qala muallif hafizahullahu taala, fa inna insyirahi sadri, sesungguhnya lapang dada adalah matlabun azimun, merupakan suatu keinginan yang besar. Wa maqsidun jalilun, merupakan tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin, yang mana itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwasannya insyirahi sadr, lapang dada, itu merupakan keinginan atau tujuan yang besar, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau hafizahullahu taala menyebutkan bahwasannya lapang dada itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu bi insyirahi sadr irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu wa zawalul munaghisati wal muqaddirati anhu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa tayyibatin. Lalu apa yang dimaksud dengan insyirahi sadr? Apakah maksud di sini adalah lapang dada, itu orang yang memiliki dadanya lebih bidang atau dadanya lebih besar? Apakah itu yang dimaksud dengan insyirahi sadr? Jadi yang dimaksud dengan insyirahi sadr itu apa yang dibalik di dalam dada, yaitu al-qalb, itu adalah hati. Dan di sini beliau menjelaskan yang dimaksud dengan insyirahi sadr, yang dimaksud dengan lapang dada adalah irtiyahuhu, rasa kepuasan, wa tuma'ninatuhu, rasa yang tenang, wa zawalul munaghisati wal muqaddiratu anhu, hilangnya rasa tidak nyaman dan masalah dari hati. Wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa tayyibatin, serta terus-menerus merasa bahagia di dalam kehidupannya yang mulia dan lagi baik. Jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya lapang dada adalah rasa puas. Ada orang yang dia tidak merasakan kepuasan di dalam hatinya. Dia telah memiliki harta yang banyak, akan tapi sedikit pun dia tidak merasakan yang namanya kepuasan. Hidupnya selalu merasa kurang. Dia punya rumah, itu adalah milik pribadinya, dia masih merasakan tidak tenang dalam hatinya, dan dia tidak merasakan kepuasan. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya manusia itu di antara sifatnya, di antara sifat bawaannya, tidak memiliki kepuasan di dalam harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika seorang manusia memiliki harta sebanyak satu lembah, dan itu full seluruhnya harta, apakah dia merasa puas dengan memiliki satu lembah harta tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Dia ingin memiliki satu lembah yang sama dengan yang pertama. Dia ingin lembah yang kedua yang full dengan harta, dan dia sangat ingin memiliki lembah harta untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan seorang itu dia berhenti untuk melanjutkan keinginannya tersebut, jika telah dia meninggal dunia. Wala yamla'u ibnu Adam at-turab, dan tidak ada
yang menutupi hal itu semua dari seorang anak Adam kecuali dengan matanya telah dipenuhi dengan turab, dengan tanah. Artinya jika dia sudah meninggal dunia, baru dia berhenti untuk apa? Untuk melakukan keinginan-keinginannya tersebut. Artinya jiwanya dia tidak merasakan yang namanya kepuasan. Hidupnya selalu kurang. Hilangnya qanaah di dalam dirinya. Qanaah kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qanaah adalah seorang merasa puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dari segi kenikmatan tanpa dia melihat apa yang Allah berikan kenikmatan tersebut kepada yang lainnya. Dia merasa cukup. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia, tanpa memandang apa yang Allah berikan kepada yang lainnya. Maka insyirahus sadar adalah seorang merasakan rasa puas di dalam hatinya. Karena sadar di sini bukan dada maksudnya, ya, akan tapi maksudnya apa yang di balik dada, yaitu hati. Jadi orang yang insyirahus sadar, lapang hatinya, dia akan merasakan yang namanya kepuasan di dalam hatinya tersebut. Dan juga tumakninah, dan dia merasa khusyuk di dalam beribadah. Ya, tumakninah, khusyuk, kekhusyukan di dalam beribadah, ketenangan dalam beribadah. Dan kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, kita harus tahu bahwasannya yang namanya ibadah itu memiliki rasa. Ibadah itu ada kelezatannya. Orang yang dia ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas dalam mengerjakannya, dia tunduk hatinya, dia hinakan dirinya di hadapan Rabbul Alamin, maka dia akan betul-betul merasakan kelezatan di dalam ibadah tersebut. Dan juga ini menjadi bahan introspeksi diri bagi kita semua. Bagaimana kita senantiasa bermuhasabatun nafsi, selalu menghitung-hitung apa yang telah kita kerjakan. Apakah selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah merasakan kelezatan dari ibadah tersebut, atau kita hanya beribadah itu sebagai rutinitas kita saja tanpa kita merasakan yang namanya kelezatan di dalam ibadah tersebut. Maka di sini beliau menjelaskan bahwasannya insyirahis sadar, lapang dada, orang yang lapang dada dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Dia akan merasakan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jiwanya merasa puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Lalu wa muqaddirati anhu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa tayyibatin. Sehingga orang yang dilapangkan dadanya, maka dia akan merasakan kebahagiaannya di dalam kehidupan yang mulia ini, dan dia akan menjadi lebih baik. Maka dari penjelasan beliau ini juga bahwasannya lapang dada itu merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wa idza manna Allahu 'azza wa jalla 'ala 'abdihi bihi fasharaha lahu sadrahu wa yassara lahu amrahu tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhu ad-diniyah wad dunyawiyah wa nala maqasidahu wa ahdafahu fasahulat 'alaihi al-ibadat wa tayassarat lahu ta'at wa tamakkana min ri'ati masalihihi wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladihi. Maka di sini beliau menjelaskan kepada kita semua, yaitu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada hambanya tersebut berupa apa? Fasyara lahu sadrahu, yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya. Maka apa yang terjadi kepada dia? Apa
efeknya kepada dia, wa yassara lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perkara-perkara dalam kehidupannya. Tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhu ad-diniyah wad dunyawiyah. Maka seorang hamba akan mendapatkan kemaslahatan yang besar, baik dari segi diniyahnya, dari segi agamanya, maupun dari segi dunyawiyah, dari segi duniawinya. Wa nala maqasidahu wa ahdafahu, dan dia berusaha untuk mencapai tujuannya. Fasahulat alaihi al-ibadat, maka orang yang telah sampai atau dia mendapatkan insyirahi sadar, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia kelapangan hati, maka fasahulat alaihi al-ibadat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tayassarat lahu ta'at, dan Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan bagi dia di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamakkana min ri'ati masalihihi wa tahayya lahu tarbiyatu waladihi, dan juga orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada dia dalam beribadah, kemudahan di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak kemaslahatan yang dia bisa raih, dan juga mudah bagi dia untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak-anaknya. Maka dalam perkataan beliau ini, hafizahullahu ta'ala, beliau menegaskan bahwasannya insyirahis sadar, lapang hati, lapang jiwa, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dilapangkan dada kita, kalau kita ingin dilapangkan jiwa kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan jiwa kita, melapangkan hati kita. Dan di sini beliau mengatakan, orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak, dan memungkinkan bagi dia senantiasa untuk menjaga kesolehannya, kebaikannya. Ini diantara keutamaan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia insyirahis sadar, itu lapang hati atau lapang jiwa. Adapun sebaliknya, wa amma idza daqa as-sadru fa inna katsiran min masalihil 'abdi tata'attalu fala qudrata lahu 'ala 'amalin wa la nasyata lahu fi wuluji abwabil birri bal la yazalu mutanaqqilan min hammin ila akhar wa min ghammin ila ghammin. Adapun sebaliknya, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika yang terjadi adalah sebaliknya. Wa amma idza daqa as-sadru, apabila jika seorang hamba disempitkan hatinya, disempitkan jiwanya, disempitkan dadanya, fa inna katsiran min masalihil 'abdi tata'attalu, maka banyak kemaslahatan, banyak kebaikan yang terputus darinya disebabkan hatinya yang sempit, dadanya yang sempit. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelapangan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Sehingga banyak kebaikan yang terputus darinya. Fala qudrata lahu 'ala 'amalin, dan dia tidak mampu untuk mengerjakan amalan-amalan. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, kita harus tahu, dan kita harus camkan dalam diri kita bahwasannya kita untuk mengerjakan ibadah itu bukan karena kita yang hebat. Tidak.
kita harus jauhi sifat ujub, yaitu apa? Itu merasa bangga akan diri kita sendiri. Kita harus ingat dan kita harus tahu bahwasannya kita bisa mengerjakan amalan, kita bisa mengerjakan ibadah, kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak. Ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan itu semua. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tak kala di perang Khandaq, yang mana ketika itu beliau sedang mengangkat bongkahan batu, yang mana beliau mengatakan bahwasannya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk mengerjakan salat. Kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Kita tidak akan mampu mengerjakan amalan-amalan saleh. Maka dalam hal tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasannya kita ini bisa melakukan ketaatan-ketaatan itu murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan hatinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sempitkan jiwanya, maka fala qudrata lahu ala amalin. Dia tidak memiliki kemampuan. Untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan atau mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nasyata lahu fi wuluji abwabil birri, dan tidak ada kesungguhan, tidak ada usaha, tidak ada upaya yang bisa dia usahakan untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Bal la yazalu mutanaqqilan min hammin ila akhar. Sehingga kondisinya tidak akan berubah, tidak akan berpindah dalam kondisi yang galau, dalam kondisi yang gundah gulana, dalam kondisi yang sedih. Sehingga itulah kondisi seorang hamba jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia kelapangan hati. Inilah kondisi jika seorang hamba hatinya sempit, jiwanya sempit. Yaitu apa? Dia berat untuk mengerjakan ibadah, dia berat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan banyak kebaikan-kebaikan yang terputus darinya. Ternyata ini diantara dampak dari apa? Dari sempitnya hati atau sempitnya jiwa. Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita mengalami hal ini, kita berat sekali untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau banyak kebaikan-kebaikan yang terputus dari kita. Bisa jadi kita belum mendapatkan insyirahi sadar, lapangan jiwa. Artinya jiwa kita dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang tidak terbuka, tidak berlapang dada. Maka dalam kondisi ini, ya, mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan hati dan kelapangan jiwa. Fasyarhus sadri a'zamu mu'inin lil 'abdi ala tahqiqi ghayatihi wa nil masalihihi. Dan bahwasannya lapang dada, lapang jiwa ini merupakan di antara sebab yang besar atau pertolongan yang besar bagi seorang hamba di dalam mewujudkan tujuan-tujuan untuk dapat meraih kebaikan-kebaikan yang banyak. Walihada lamma amara Allah nabiyahu Musa alaihi salam bidhahabi ila tughyani fir'aun lida'watihi wa tahdhirihi min maghabati tughyanihi, tawajjaha Musa alaihi salam ila Allah bidu'ai faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dan tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, untuk menemui Fir'aun, ila tughyani Fir'aun li da'watihi wa tahdhirihi. Di dalam menemui Fir'aun
dalam rangka mendakwahinya, dalam rangka memberikan peringatan kepadanya, tughyanihi tawajjaha Musa alaihi salam ila Allah bid-du'a. Yang mana Nabi Musa tak kalah mendatangi Fir'aun dalam kondisi yang dia sangat-sangat congkak, sangat-sangat sombong. Maka Nabi Musa menjelaskan kepadanya tentang konsekuensinya tersebut. Dan Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Sebagaimana di dalam surah At-Taha ayat ke-25 dan ke-26. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah seluruh urusan-urusanku. Di sini Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia insyirahis sadar. Agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Musa alaihi salam. Dan juga Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam setiap perkara-perkaranya, di dalam setiap urusan-urusannya. Ini juga menguatkan kembali apa yang telah beliau sampaikan hafizahullahu taala, bahwasannya insyirah sadar itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dilapangkan hati kita, kalau kita ingin dilapangkan jiwa kita, maka caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyirahis sadar, lapang jiwa, lapang hati, lapang dada, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun karena kecongkakannya, karena kesombongannya, yang mana Fir'aun mengatakan ana rabbukum, ana rabbul alamin, atau ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Sebelum berdakwah, Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tak kalah mendakwahi Fir'aun dalam kondisi hati yang lapang, dalam kondisi dada yang lapang. Dan Nabi Musa alaihi salam juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam setiap urusannya. Karena kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimudahkan setiap urusan-urusan kita, setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan, maka caranya adalah dengan berdoa, dengan memohon, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya. Tidak ada cara selain dari kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Dan juga wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala mumtinnan ala abdihi wa rasulihi wa mustafahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah, bukankah kami laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini juga merupakan dalil bahwasannya insyirahis sadar, lapang hati, lapang jiwa, itu merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa mendapatkan lapang hati dan lapang jiwa. Ada orang yang dia ingin merasakan ketenangan. Ada orang
yang dia ingin merasakan kekhusyukan. Ada orang yang ingin jiwanya lebih tenang, sehingga dia melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan insyirahis sadar, lapang hati, lapang jiwanya, kalau dia melakukan tata cara atau cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah ada syariat di dalam agama Islam. Maka kalau kita ingin dilapangkan hati kita, diluaskan jiwa kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara hal-hal yang telah disyariatkan, yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini beliau mengatakan, fahadhihi minhatun ilahiyatun wa atiyatun rabbaniyatun mannallahu azza wa jalla 'alaiha biha. Fasyarhu sadri min a'zami asbabil huda wa tadyiquhu min asbabil dhalal, kama anna syarhahu min ajallin ni'am wa tadyiquhu min a'zami niqam. Maka di sini beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala mengatakan bahwasannya insyirahi sadar itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia ilahiyah, dan merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Fasyarhus sadri min a'zami asbabil huda, dan lapang hati, lapang jiwa itu termasuk di antara sebab-sebab yang agung. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menyebutkan bahwasannya wa tadyiquhu min asbabid dhalal, dan sempitnya hati, sempitnya jiwa itu merupakan di antara sebab kesesatan. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am, sebagaimana insyirahi sadar itu merupakan di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan, dan sebaliknya wa tadyiquhu min a'zamin niqam, dan sempitnya hati, sempitnya jiwa itu merupakan musibah yang sangat besar. Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan hati, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan jiwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk senantiasa beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang telah kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.